Tapi dengan dipospon, kita akan menampilkan atau memperkenalkan dua model baru. Satu model yaitu combustion, satu model itu adalah hybrid. Tapi kita masih punya sebetulnya adalah yang EV. Yang EV ini yang kita lagi pertimbangkan sambil menunggu keputusan dari regulasi pemerintah 80-an. Jadi 680-an itu karena tertrigger dengan 2 bulan terakhir di mana market itu bisa mencapai di atas 70.000. Jadi kalau kita anggap itu 75.000 akan terjadi di bulan Desember, maka market akan di angka 750.000. Itu kira-kira ancar-ancarnya. Lalu bagaimana dengan Hyundai? Apa yang kita lakukan selama ini dengan kita launching atau memperkenalkan produk-produk baru dan dibantu oleh teman-teman media, kita bisa mempertahankan market share kita di angka 2,7 sampai dengan 2,8%. Dan itu merupakan target kita di tahun ini. Jadi kalau teman-teman sering nanya, volumenya berapa Pak? Kita nggak ngeliat volume, karena kita ngelihat yang kita harus jaga adalah market share. Kalau market share kita sampai turun dalam, itu yang paling berbahaya buat kita. Nah, bagaimana kita menjaga market share? Pastinya ada dua hal. Satu tadi saya sudah sampaikan, memperkenalkan produk baru. Yang kedua, nanti Bu Nina akan cerita lebih banyak mengenai layanan purna jual atau after sales. Tapi kadang-kadang orang kan terjebak dengan purna jual saja. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan kita sebetulnya ke customer, bukan hanya unit kendaraan. Jadi kan yang bisa memberikan komen-komen, baik itu positif ataupun negatif kan bukan kendaraannya, karena kendaraannya nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis juga kan di sosial media. Tapi yang punyanya yang bisa melakukan itu. Makanya kita perlu yang namanya launching program My Hyundai Care yang sudah kita lakukan waktu tempoh hari di Kias tahun ini. Jadi itu kira-kira dua. Nah, pastinya teman-teman ada yang nanya, gimana dalam waktu dekat ini? Memang kita berjanji untuk memperkenalkan satu model baru. Tapi setelah kita analisa situasinya, jadi kita akan postpone ke kuartal 1 2026 nanti. Tapi dengan dipospon, kita akan menampilkan atau memperkenalkan dua model baru. Satu model yaitu combustion, satu model itu adalah hybrid. Tapi kita masih punya sebetulnya adalah yang EV. Yang EV ini yang kita lagi pertimbangkan sambil menunggu keputusan dari regulasi pemerintah. Apakah akan continue insentifnya atau insentifnya akan delay seperti yang sebelumnya. Jadi itu yang kita akan lihat sehingga kita akan launching produk-produk baru. Nah, produk baru itu diharapkan bisa meningkatkan market share kita. Jadi kalau tadi 0,7 sampai dengan 0,8, harapannya tahun depan 3% market share-nya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kontribusi daripada model by model di tahun 2025 ini. Yang paling terbesar itu adalah di Stargazer. Makanya hari ini ada acara untuk Stargazer Immersion. Maksudnya adalah untuk lebih memperkenalkan lagi Stargazer ke teman-teman di kelasnya BMPV. Nah, di kelasnya BMPV, market itu turunnya drastis, 26%. Tapi untuk kita, kebetulan Stargazer itu turunnya hanya 7%. Jadi kita dapat gain market share dari Stargazer secara keseluruhan. Nah, sehingga market share kita bisa kita naikkan menjadi 7,5. Jadi 7,3 sampai dengan 7,5. Bahkan sekarang kita urutan ke-4. Ya, ke-4 kalau itu memperhitungkan Avanza dan Veloz dipisah. Nah, berikutnya adalah Expander. Tapi kalau Avanza dan Veloz digabung, berarti kita urutan ke-3 dengan market share 7,5%. Nah, itu kira-kira gambarannya kenapa hari ini ada yang namanya Stargazer Immersion. Nah, tadi saya sudah bocorin produk. Nah, saya bocorin yang satunya lagi. Satunya lagi adalah dalam organisasi di Hyundai juga akan berbenah. Jadi kalau teman-teman media selama ini mungkin masih dijaga gawangnya sama Pak Opik dan Pak Ronald. Tapi di tahun depan kita akan menambah satu lagi untuk menjaga teman-teman semua di area PR dan media relation. Itu aja dari saya. Terima kasih dan semoga dalam keadaan sehat selalu semua. Terima kasih. Oke.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.